Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sejuta kisah. Bahagia sekali kami bisa kembali hadir menjumpai Anda. Dan seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri menarik. Kali ini kami sudah menyiapkan sebuah kisah misteri yang berjudul Cetik Badung, Tetesan Air Mayat. Baik ibu, akan kubalaskan dendamu. Akan kubalaskan dendam kita pada mereka yang telah membuatmu menjadi seperti ini, ucapku pada ibu. Cairan itu menetes sedikit demi sedikit dari mayat ibuku yang telah mati. Berhari-hari aku menangisi jasadnya, hingga tidak tersisa lagi air mata yang bisa kujatuhkan. Seolah menggantikan air mataku, cairan-cairan dari organ jasad ibu. Cairan-cairan dari organ jasad ibu mulai menetes dari ranjang kayu tempatku menidurkannya. Aku melihatnya sebagai sebuah harapan bagiku untuk menghabisi mereka yang telah melakukan ini semua. Bau yang amat busuk menyelimuti seluruh ruangan tempatku hanya berdua dengan jasad ibu. Namun bau busuk ini tidak dapat mengalahkan kegembiraanku mendapatkan tetesan air ini. Air mayat dari tubuh ibu yang bisa kugunakan untuk membalas mereka dengan sebuah ilmu cetik badung, sebuah ilmu santet dengan perantara air mayat. Bertahan hidup di ibu kota dengan status sebagai mahasiswa nekat bukanlah hal mudah. Bukan masalah mahalnya biaya hidup di sini, tapi kadang sedikit sulit untuk membedakan antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Hal inilah yang kadang membuat mahasiswa perantauan nekat menyerah di tengah jalan karena tidak mampu mengikuti gaya hidup mahasiswa di kota ini. "Surya, kamu di dalam kan?" tanyaku sembari mengetuk pintu kamar kos yang tak jauh dari kamarku. Kamu Ndra, kenapa pagi-pagi gini?" tanya Surya masih dengan wajah kasurnya. "Tanggal 3 Ndra, udah disuruh narikin uang kosan nih," ucapku yang sejak tahun lalu memang dititahkan oleh ibu kos untuk mengurus pembayaran kamar. "Berapa? 370 ya? Nih," ucapnya sembari mengeluarkan 4 lembar 100 ribuan yang sepertinya memang telah ia siapkan. "Udah, kembalinya buat kamu aja. Ongkos kemarin sering nitip beli nasi goreng," tambah Surya. "Serius Sur?" "Iya, santai aja. Aku udah bawa kembalian nih," ucapku. "Alah, gak usah basa-basi. Seneng juga kan kamu?" balasnya yang sudah mengerti gaya bercandaku. Aku tertawa membalas perkataannya dan berterima kasih. Aku pun melanjutkan ke kamar berikutnya. Dalam waktu 3 hari aku sudah menyelesaikan tugas ibu kos untuk menagih 18 kamar. Akhirnya aku bisa menghadap ke ibu kos dengan bangga kali ini. "Cengar-cengir, udah kamu tagih semua belum?" tanya Bu Royani, ibu kosku yang sudah menjadi CS-ku tak lama setelah aku tinggal di sini. "Sudah dong Bu, lengkap 18 kamar," balasku dengan meletakkan setumpuk uang di hadapannya. "Nah, udah tuh, per kamar kamu ambil 20 ribu. Ongkos kamu nagihin mereka," ucapnya sambil melirik ketumpukan uang itu. "Siap Bu, siap Bu. Hari ini ibu cantik banget dah," ucapku memujinya. "Bisa aja kamu. Lagian biasanya juga udah tahu hitungannya," balasnya. "Ya kan tetap izin dulu, siapa tahu ibu juga butuh," ucapku sembari mengembalikan sisa uang kos itu kepadanya dan berpamitan. Tuhan memang selalu punya rencana untuk memenuhi kebutuhan umatnya. Aku selalu percaya itu. Setelahnya aku segera bersiap untuk berangkat ke kampus dan memasukkan 1 box kartu perdana ke tasku. Ini adalah salah satu daganganku yang membuatku menjadi terkenal di kalangan mahasiswa penghamba kuota. Apa mahasiswa nekat gagal di tengah jalan? Sorry, premis tadi bukan kisah tentangku. Mana mungkin seorang Indra Askara, mahasiswa perantau dari Purwakarta ini bisa kebingungan masalah uang. Bukan bermaksud untuk sombong, tapi aku adalah orang yang tidak mempedulikan apa kata orang. Kalau bahasa kerennya, aku gak peduli kamu menghina apa. Toh bukan aku yang ngasih aku makan. Memang itu bukan kata-kata bijak yang sering dipajang orang-orang di media sosialnya agar terlihat keren. Tapi
Kalimat itu cukup membuatku menjadi cuek dengan pandangan orang dan terus melangkah. "Dra, udah siap belum?" Panggil seseorang sambil mengetuk pintu kamarku. Itu adalah Arsa, temanku yang paling dekat. Kami memang beruntung sampai semester 4 ini masih bisa satu kelas. "Sudah dong, yuk," balasku sembari mengenakan tas ranselku yang cukup besar. "Woi, tungguin, aku juga bareng," teriak seorang perempuan dari kamar di lantai 2. Dia Amita, salah seorang sahabatku juga. Mahasiswa perantauan dari Bali yang mendapat beasiswa untuk mencari ilmu di kampus dan kelas yang sama denganku. "Iya, jangan lama-lama," ucapku. "Enggak lah, ini langsung turun. Tapi habis make up milih tas sama milih sepatu," balasnya. "Yuk, kita berangkat duluan," balas Arsa sambil mengajakku keluar. Bercanda. Ini aku langsung turun," balas Amita yang dalam hitungan detik sudah menghampiri kami. "Kalau sampai nungguin kamu milih baju, mending aku ngerjain skripsi duluan," ledekku. Amita pun menepuk pundakku dengan tertawa. "Nggak selama itu juga, Kang Kasep," balasnya yang sok menirukan logat Sunda mengingat kota kelahiranku. "Ya, Dek Amita mulai belajar bahasa Sunda. Awas betah," ledek Arsa. Biarin. Ini mau ngobrol apa mau berangkat nih?" "Kalau masih mau ngobrol, aku bikin skripsi dulu nih," balas Amita. Dibales. Kami bertiga memang sedekat ini. Walau Amita berbeda jurusan, tapi hampir setiap jadwalnya tidak berbeda dengan kami. Ada alasan ia tidak sering berkumpul dengan anak kos atau mahasiswi perempuan lainnya dan lebih memilih dengan kami. Menurutnya, mahasiswi beasiswa itu mengemban tanggung jawab yang besar, baik dari soal nilai maupun biaya hidup. Berteman dengan kami sudah terbukti bisa menghindari lifestyle anak kampus dan teman-teman kos kami. Hanya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit, kami sudah mencapai gerbang utama kampus. Kos kami memang tidak jauh, malah kadang aku curiga jarak dari gerbang utama hingga gedung kuliah masih lebih jauh dari jarak kosku ke gerbang kampus. "Balik jam 2 kan? Pada mau kemana habis itu?" ucap Amita. "Ke warung nasi Bu Marti aja, biar kenyang sampai malam," ajakku. "Oke, ketemu di sana," balas Mita. Aku dan Arsa segera menuju kelas yang memang berbeda arah dengan Amita. Seperti ceritaku tadi, sudah ada beberapa mahasiswa yang menungguku di kelas menanti kartu perdana daganganku. "Ntar kalau habis, aku kontak lagi ya, Ndra." "Beres, thank you bro." Dalam sekejap aku menghabiskan setengah box kartu perdana yang kubawa, yang kuduga akan habis dalam hitungan hari. Aku dan Arsa sudah siap di kursi kami tepat saat dosen datang. Aku tidak mau sampai ketinggalan materi pelajaran perkuliahan. Untukku, semua materi yang diajarkan pasti bernilai. Maksudnya bernilai dalam arti yang sebenarnya. Setiap menjelang ujian, catatan dan kisi-kisi yang kucatat selama ini bisa bernilai sebungkus rokok. Sesuai janji, selesai perkuliahan kami bertemu di warung Bu Marti. Warung ini letaknya cukup tersembunyi di dalam gang, jadi tidak terlalu ramai. Setelah menahan rasa laparku, akhirnya aku melampiaskan dengan memilih beberapa sayur rumahan sebagai lauk. Arsa dan Amita sudah lebih dulu selesai memilih. Buset. Kamu jajan apa ngerampok?" ledek Arsa. "Amunisi sampai nanti malam. Lagian, kamu pada irit-irit banget makanya. Bayarnya kan sama," balasku. Amita mengambilkan minuman yang telah selesai dibuatkan dan membawanya ke meja kami. "Tah, libur semester ini kan panjang, nyambung sama libur lebaran. Kamu gak ada rencana balik ke Bali?" tanyaku. "Nah, itu aku baru mau ngomong. Rencananya sih gitu. Kamu pada pulang kampung juga?" balas Mita. "Aku pasti pulang. Kalau enggak, namaku bisa hilang dari kartu keluarga," respon Arsa. "Aku pulang pas hari lebaran aja. Hitung-hitung nemenin ibu kos," balasku. Kampungku paling dekat dibanding mereka berdua.
Selain karena bisa pulang kampung kapan saja, sepertinya lebih berfaedah bila aku tetap tinggal di kos, membantu ibu kos menjaga kamar-kamar yang ditinggal oleh penghuninya. Bagus tuh, aku nitip motor ya. Males aku, kalau pas balik harus repot-repot servis sama cek aki lagi, ucap Arsa. Tenang, motor kamu aman di tanganku, balasku. Jangan tiba-tiba aku lihat motorku di tukang gadai ya, balas Arsa. Yakin gak mau? Aku cariin harga yang bagus deh, balasku meledek. Ngaco kamu. Seusai makan dan perbincangan tidak jelas itu, kami kembali ke kos. Biasanya kalau malamnya salah satu dari kami bosan, kami tinggal nongkrong di tukang roti bakar. Satu roti bakar biasanya bisa bertahan beberapa jam untuk kami bertiga. Menjelang malam, angin mulai berhembus dengan kencang. Tiba-tiba saja jendela kamarku terbanting menutup beberapa kali. Aku pun menghampirinya dan berniat menguncinya. Saat menghampiri jendela, perhatianku tiba-tiba tertuju pada seseorang yang berdiri tertegun di halaman depan. Dari baju yang ia pakai aku tahu itu Amita. Sedang apa dia seorang diri berdiri di sana? Woi, Mita, ngapain di sana? Panggilku, tapi ia tidak merespon sama sekali dan hanya berdiri di tengah kencangnya angin yang berhembus. Pikirku, mungkin ia sedang menunggu seseorang. Aku pun kembali menutup jendelaku dan bersiap berbaring lagi memainkan telepon genggamku. Tok tok tok. Baru saja aku bersiap merebahkan tubuhku, tiba-tiba terdengar suara seseorang mengetuk pintu kamarku. Indra, panggilnya. Itu suara Mita. Lantas siapa yang ada di luar tadi? Saat itu juga aku merasa ada yang aneh. Seketika bulu kuduku merinding. Aku belum pernah merasa seperti ini di kos. Indra. Suaranya terdengar lirih, tidak seperti biasanya. Dengan perasaan ragu aku pun membuka pintu. Dan benar, memang benar itu Mita. Tapi wajahnya terlihat pucat. Matanya menguning dan seperti ada bekas air mata yang mengering di pipinya. Indra, aku gak mau mati. Suara ketukan pintu terdengar membangunkanku dari tidurku. Aku terbangun dengan keringat yang mengucur deras dan jantung yang berdegup kencang. Mimpi. Jadi yang barusan itu mimpi. Belum sempat berpikir panjang, terdengar lagi suara ketukan di pintu kamarku. Ndra, tidur kamu Ndra. Itu suara Arsa. Aku pun segera membukakan pintu untuknya. Sorry, ketiduran aku, balasku. Di maghrib tidur. Dimimpiin yang aneh-aneh loh, ucapnya. Aku hanya menggaruk kepalaku tanpa menjawab. Sepertinya setelah mimpi tadi aku jadi harus mempercayai mitos itu. Roti bakar yuk, bosan aku, ucap Arsa. Aku ganti baju bentar. Udah ajak Mita, tanyaku. Ya samperin ke atas aja nanti, jawab Arsa. Aku pun bersiap sebentar dan naik ke lantai 2 menghampiri kamar Mita. Lantai 2 memang dihususkan untuk kamar putri. Awalnya Bu Royani memang sedikit ketat melarang pria naik ke lantai atas. Namun saat semakin dekat dengan anak-anak kosnya, ia pun melonggarkan aturan itu. Mita, keluar yuk, panggil Arsa sambil mengetuk pintu kamar Mita. Walau sudah cukup sering naik ke lantai atas, namun aku tetap saja canggung tiap berada di lantai yang dihususkan oleh penghuni kos putri ini. Bagaimana tidak, banyak dari mereka yang menjemur pakaian dalamnya dengan santai di depan kamarnya masing-masing. Suara engsel kunci terdengar dari dalam. Mita pun membuka pintu dan melihat wajahnya yang terlihat kusut. Sorry Indra, tiba-tiba gak enak badan aku. Skip dulu ya, kata Mita. Iya tuh, muka kamu pucat. Mau kita antar ke klinik, balas Arsa. Melihat wajah Mita, tiba-tiba aku teringat mimpi barusan. Kenapa bisa kebetulan? Gak usah Sah, masuk angin biasa kayaknya.
aku istirahat dulu aja, balas Mita. Ya udah, tapi kalau tambah parah, bilang ya, biar langsung aku antar ke klinik, ucapku. Iya, ntar aku kabarin. Kami pun mengurungkan niat kami untuk keluar dan memilih untuk standby di kos untuk siaga dengan kondisi Mita. Arsa, kenapa Ndra? Aku berniat menceritakan mimpiku soal Amita tadi, tapi mungkin saja bukan hal yang penting, sehingga aku memilih menyimpannya sendiri. Gak jadi. Ntar kontek-kontekan ya kalau Mita ngabarin, ucapku. Iya, kamu juga. Kami pun kembali ke kamar masing-masing dan aku lebih memilih menghabiskan waktu dengan menonton televisi. Sampai malam tidak ada kabar dari Mita. Sepertinya dia benar-benar beristirahat. Pagi kali ini aku terbangun dengan suara dering dari telepon genggamku. Berkali-kali aku tidak menggubrisnya, namun suara itu terus berulang. Aku pun mengalah dan beranjak dari tempat tidurku. Rupanya telepon dari Arsa. Dra, ke kamarku sekarang, ucapnya singkat dengan nada suara serius. Kenapa sih Ndra? Pagi-pagi buta gini, jawabku malas. Udah, cepetan kesini sekarang. Mita di sini, ucapnya. Mita di kamar Arsa? Pasti ada sesuatu yang penting. Aku pun segera mencuci muka seadanya dan pergi ke kamar Arsa. Pintu kamar Arsa setengah terbuka. Dan benar memang ada Mita di sana. Aku masuk ya, Sa, ucapku. Terlihat Mita sedang terduduk menyandarkan dirinya ke tembok dengan memeluk bantal, matanya terlihat sembab. Si Mita, Ndra. Arsa ingin mulai cerita, namun segera dipotong oleh Mita. Nyokapku, Ndra. Nyokapku udah gak ada, ucapnya yang segera disusul dengan suara isak tangis. Nyokap kamu? Nyokap kamu yang di Bali? Mita mengangguk. Ia berusaha menantangisnya, namun sepertinya itu terlalu berat. Masalahnya gak itu saja. Bokapnya Mita keadaannya juga kritis, tambah Arsa. Kritis? Mereka kecelakaan? Tanyaku memperjelas. Mita menggeleng. Enggak, bukan kecelakaan. Tiba-tiba saja tadi pagi Pak Nik yang ngabarin. Dari ucapannya, sepertinya seseorang yang mengabari Mita pun masih belum bisa memastikan penyebab kematian ibunya. Ya udah Mit, kamu baik aja. Izin kuliah dulu, ucapku. Udah aku cariin tiket pesawat. Adanya jam 1 siang, gimana? Balas Arsa. Sekarang masih jam 6 pagi. Bila kami beberes secepatnya, kemungkinan masih bisa kekejar untuk sampai di bandara sebelum jam 12. Iya, ambil itu aja, masih sempat. Sekalian buat aku, Sa. Biar aku nemenin Mita. Nanti aku transfer, ucapku. Kamu mau ikut? Tanya Arsa. Aku pun menggeser posisi dudukku dan mendekat ke Arsa. Ibunya Mita udah gak ada, ayahnya sakit. Siapa lagi yang nemenin dia kalau bukan kamu atau aku, Sa? Ucapku. Arsa pun segera mengerti maksudku. Ia segera meminta data KTP kami dan memesankan tiket pesawat melalui aplikasi di telepon genggamnya. Udah nih, siap-siap jam 10 kita harus sudah berangkat dari sini. Kita? Iya, aku ikut. Pasti gak bakal tenang aku kalau aku di sini. Gak kebayang bakal segimana repotnya di sana, ucap Arsa. Aku pun tersenyum mendengar niat Arsa. Ini adalah perjalanan pertama kami bertiga keluar kota. Setelah ini aku harus menghitung sisa tabunganku dan menelpon orang tuaku untuk pamit. Aku tahu mereka pasti akan mengerti bila ku jelaskan. Maafin aku ya Ndra, Sa. Aku gak tahu lagi harus minta tolong ke siapa. Isak Mita. Shh, sudah tenang aja. Yang penting kamu tenangin diri dulu sambil siap-siap. Nanti aku anterin sarapan ke kamar kamu, balasku. Pagi yang biasa kami gunakan untuk bercengkrama dengan kasur kini berbeda drastis. Kami mengejar waktu untuk packing, mandi dan sarapan sebelum akhirnya kami berangkat ke bandara. Beruntung siang itu lalu lintas tidak terlalu padat.
Kami pun segera memasuki terminal keberangkatan dan melakukan check-in di maskapai. Sebenarnya sepanjang perjalanan aku merasakan Mita tidak hanya sedih, ia seperti memikirkan sesuatu yang seolah membuatnya bimbang. Namun semua itu terjawab ketika kami bersiap memasuki gate boarding. Tiba-tiba Mita menarik bajuku seolah ragu untuk berangkat. "Dra, Sa, ada yang belum aku ceritain," ucap Mita dengan hidungnya yang masih merah setelah menangis cukup lama. "Kenapa tak?" balasku. Aku mimpi. Sebelum aku dapat kabar nyokap meninggal, aku dapat mimpi aneh," ucap Mita. Mita bercerita, malam itu saat ia merasa tidak enak badan dan beristirahat, dia terbangun beberapa kali dan mimpi setiap tertidur selalu menyambung. Di mimpi itu ada sosok perempuan dengan wajah yang dipenuhi garis biru dari urat-uratnya. Ia menatap Mita dengan mata yang sudah memerah. Berkali-kali ia mencoba mengejar Mita. Mengetahui sosoknya yang seperti itu, Mita pun selalu melarikan diri. Entah berapa lama itu terjadi, sampai akhirnya perempuan itu berhasil menangkap Mita. Namun yang terjadi, perempuan itu hanya berucap pada Mita, "Jangan pulang. Apapun yang terjadi, jangan pulang." Di mimpi itu, perempuan itu ngelarang aku untuk kembali. Entah apa maksudnya, aku nggak tahu itu cuma mimpi atau peringatan, cerita Mita. Aku saling bertatapan dengan Arsa. "Awalnya kamu nggak cerita soal ini karena kamu tetap ingin pulang ke Bali kan?" tanya Arsa. Mita mengangguk. "Ya udah, urusan kita sama keputusan kamu, bukan mimpi kamu lagi. Ayo jalan," ucapku melengkapi maksud pertanyaan Arsa. Ini pertama kalinya aku menaiki kendaraan yang sering diumpamakan dengan nama burung besi ini. Mungkin kalau bukan karena darurat, aku akan lebih memilih naik bis yang harganya bisa 5 kali lebih murah dari pesawat. Dan satu lagi, beruntung ada Asra yang sudah pengalaman dengan perjalanan udara. Kalau tidak, mungkin aku sudah seperti orang bodoh di bandara tadi. Birunya lautan dan berbagai pegunungan terlihat dengan indah dari jendela. Seandainya ini bukan perjalanan darurat, mungkin aku lebih bisa menikmati perjalanan ini. Namun sama seperti yang lain, mungkin pikiran kami semua sudah terpaku pada apa yang harus kami lakukan di tempat Mita nanti. Setelah mendarat, kami pun melanjutkan perjalanan dengan menggunakan taksi bandara. Ternyata desa Mita terletak di utara Pulau Bali, yang membutuhkan waktu beberapa jam dari bandara. Kami turun di desa rumah orang tua Mita tinggal. Bukan desa seperti yang kubayangkan, berisi rumah adat Bali. Ternyata rumah-rumah di desa Mita sudah mengikuti perumahan sekarang. Hanya saja ciri khas arsitektur rumah Bali tetap dibangun dengan halaman yang mengelilingi rumah. Terlihat dengan adanya kuil kecil tempat meletakkan canang atau sesaji yang biasa disebut sanggah. Kedatangan Mita disambut dengan wajah haru kerabatnya yang menunggu di sana. "Gek, maafkan Pak Nikmu ini, Gek," ucap seorang bapak yang cukup berumur yang air matanya menetes lagi ketika melihat Mita. "Sudah Pak Nik, Tiang mau belajar ikhlas," jawab Mita. Belum sempat mereka berbincang lebih dalam, kami melihat pemandangan yang sama sekali tidak kami duga. Tidak hanya ada satu jenazah di sana, ada 4 jenazah yang dibaringkan bersama ibu Mita. "Pak Nik, itu jenazah siapa saja?" Paman Mita mengusap air matanya yang kembali keluar dan mendekat ke arah Mita. "Pak Nik gak mau bikin Gek khawatir, jadi Pak Nik tidak memberitahu Gek soal mereka. Menik-menik dan ninimu juga bernasib sama," cerita Pak Nik. Akhirnya aku tahu mengapa Paman Mita hanya mengabari seadanya tentang kepergian ibunya Mita. Rupanya istrinya juga bernasib sama dengan ibunya Mita. Aku tidak menyangka akan melihat hal seperti ini. Wajah Mita terlihat semakin syok. Aku hanya bisa mengelus punggung Mita. "Yang tenang ya Mit, diikhlasin," ucapku. "Mereka orang-orang baik, Dra. Mereka yang ngurus aku waktu kecil." Sekali lagi air mata Mita mengalir deras. Mita berniat melihat terakhir kali jasad ibu dan kerabatnya.
Ia membuka kain penutup yang menutupi wajah jenazah ibunya itu. Betapa kagetnya kami saat mengetahui Ibu Mita meninggal dengan mata berwarna kuning yang tidak bisa menutup dengan rahang yang kaku. Akan saya cari siapapun yang mengirim ilmu untuk membunuh mereka. Tiba-tiba terlihat salah seorang bapak yang mengamuk di tengah kumpulan kerabat Mita. Saat Mita menatapnya, sepertinya Mita mengenal orang itu. "Pak Ni, maksudnya apa membunuh? Ibu dibunuh?" Tanya Mita yang semakin syok dengan apa yang ia lihat dan ia dengar. Pak Ni menjelaskan sambil menangis. Sehari sebelumnya hari Bapak dan Ibu Mita mengalami sakit yang aneh. Matanya semakin lama semakin menguning dan tubuhnya terasa sakit. Ayah Mita menelpon Pak Ni, bercerita bahwa ia berniat berobat. Namun setiap keluar niatnya selalu tertutup, seolah ada yang menjaga rumah mereka. Mendengar cerita itu, Pak Nik meminta tolong seorang termabalian yang ia kenal untuk membantu ayah Mita. Sayangnya, saat sampai di rumah, Ibu Mita sudah kehilangan nyawanya. Balian itu berhasil menolong ayah Mita, namun sampai sekarang kondisinya masih kritis. Seolah tidak senang dengan perbuatan Pak Nik. Tiba-tiba tadi malam istrinya terlihat bertingkah aneh, seperti ada sesuatu yang menyerangnya. Pak Nik mencoba berbagai cara untuk menolong. Sayangnya hanya dalam hitungan menit, istrinya meninggal dengan wajah yang ketakutan. Mendengar cerita itu seketika tubuhku merinding. Ternyata mitos tentang masih kentalnya klinik di Bali mungkin benar adanya. Tapi apa benar sehebat itu hingga bisa mematikan 4 orang dalam satu malam? Salah ibu sama bapak apa, Pak Nik? Kenapa sampai ada yang ingin membunuh mereka? Tanya Mita dengan memelas. Pak Nik menggeleng, sepertinya dia juga belum tahu dengan jelas tentang apa yang terjadi. Polisi dan pecalang sudah kemari. Mereka akan mencari tahu pelakunya. Tapi sebaiknya Kek jangan berharap banyak. Berusahalah untuk ikhlas, ucap Pak Nik. Setelah kepanikan Mita mulai reda, Mita pun mengenalkan kami pada Pak Nik dan beberapa kerabat mereka. Nama-nama yang disebutkan cukup membuatku kesulitan menghafalnya. Mereka bercerita, untuk sementara jasad akan dikubur lebih dulu sebelum mereka memiliki kemampuan untuk mengadakan ngaben atau mengikuti ngaben massal. Aku baru tahu soal hal ini, adat umat Hindu di Bali. Tanggung jawab keluarga terhadap jenazah yang sudah meninggal baru sempurna ketika jenazah itu sudah dikremasi dengan ritual adat ngaben. Ritual ngaben membutuhkan sangat banyak biaya. Oleh karena itu, mereka yang belum mampu memilih menguburkan jasad kerabatnya dulu hingga ada acara ngaben massal atau kemampuan finansial mereka sudah mencukupi. Tanpa terasa mengikuti perbincangan mereka, akhirnya malam pun tiba. Suasana di rumah ini menjadi sangat berbeda. Walaupun masih ada beberapa kerabat yang menunggu, aku tetap saja merasa aneh. Nanti kalian tidur di rumah saya saja ya. Tidak jauh dari sini kok, ucap Pak Nik. Iya Pak, terima kasih, balasku. Pak Nik mengantarku ke rumahnya untuk meletakkan barang-barangku. Sedari tadi Mita meminta untuk ditemukan dengan ayahnya. Namun kerabatnya memintanya beristirahat dulu dan besok pagi baru menemui ayahnya. Pak, memangnya bisa ya semudah itu membunuh orang dengan ilmu? Tanya Arsa yang wajahnya penasaran sejak tadi. Tidak semudah itu. Mereka butuh benda-benda dan informasi yang sangat pribadi dari korbannya. Baru mereka bisa melancarkan serangan, jelasnya. Pak Nik menghela nafas sebelum melanjutkan kata-katanya. Maka itu, biasanya pelakunya bukan orang jauh dan masih kerabat sendiri. Mendengar penjelasan itu, aku dan Arsa saling bertatapan. Buat kami ini adalah fakta yang mencengangkan. Bagaimana mungkin orang terdekat malah menjadi ancaman terbesar? Pak Nik kembali lebih dulu ke rumah Mita, sementara kami membereskan barang dan mandi terlebih dahulu. Kami melakukan semuanya secepat mungkin dan ingin segera kembali ke rumah Mita sambil mendengar cerita mereka. Pandanganku terpancing pada sosok perempuan yang melihat dari depan rumah. Tak, itu siapa? Gak diajak masuk aja, tanyaku.
Mita menoleh ke arah perempuan yang mungkin seumuran dengan Mita dan mencoba mengenalinya. Perempuan itu mengenakan baju kebaya Bali berwarna hitam lusuh dengan rambut yang terurai hampir menutupi wajahnya. Walau dengan penampilan itu, sepertinya Mita mengenali perempuan itu. "Rala, itu Rala, Pak Nik?" tanya Mita. Pak Nik melongo melihat sosok yang ditunjukkan oleh Mita. Seolah sadar keberadaannya diketahui, perempuan itu berjalan pergi meninggalkan rumah Mita. "Sah, aku yang salah lihat atau gimana ya? Itu cewek senyum?" tanya aku. "Iya, Ndra, aku juga lihat. Tiba-tiba merinding aku," balas Arsa. Pak Nik mencoba mengejar perempuan itu, tapi anehnya, baru beberapa detik saja kepergiannya, tiba-tiba sosok perempuan itu sudah menghilang dari pandangan kami. Wajah Pak Nik terlihat bingung. Ia seolah mencoba berpikir mengingat sesuatu. "Pak Nik, itu bener Rala?" tanya seorang kerabat yang penasaran. "Tidak tahu, sudah hilang saja wujudnya," balas Pak Nik. "Itu Rala, Pak Nik. Tiang ingat wajahnya," ucap Mita. Pak Nik kembali menatap Mita dan menghela nafas. Sepertinya ada sesuatu yang memang belum diceritakan oleh Pak Nik. "Sudah lebih dari 1 minggu kami tidak melihat Rala dan ibunya. Rumahnya kosong dan teleponnya sudah tidak aktif," ucap Pak Nik. Penjelasan Pak Nik cukup membuatku berpikir curiga dengan seseorang yang dipanggil dengan nama Rala itu. "Jangan-jangan Rala juga sedang ada masalah, Pak Nik?" tanya Mita yang khawatir dengan keponakannya itu. "Entahlah, Gek. Pak Nik sudah mencoba menghubungi, tapi tidak ada hasil," balasnya. Setelah ucapan itu Mita melamun sebentar. Setelah itu ia meninggalkan pelataran terasnya dan mengajak kami berjalan-jalan keluar. "Keluar sebentar yuk, cari angin," ajak Mita. "Sekalian cari makan aja. Kamu belum makan kan?" tambah Arsa. "Nggak lapar aku. Lagian di rumah juga udah disiapin makanan," balasnya. Wajar, dalam kondisi emosinya seperti itu, ia mungkin tidak terpikir untuk makan. Kami pun berjalan memutari desa mengikuti arahannya. Dari arah Mita melangkah, sepertinya ia menuju ke suatu tempat. "Kita ke arah mana, Mit?" tanya aku. "Rumah Rala. Aku yakin perempuan tadi itu Rala," ucap Mita. Aku menoleh ke arah Arsa. Entah mengapa aku merasa ada sesuatu yang buruk dengan seseorang yang bernama Rala itu. Perjalanan kami sampai di sebuah rumah yang sedikit terpisah dari rumah lainnya. Bangunannya tidak sebagus rumah Mita. Sebagian temboknya masih berupa bata. Lampunya padam, seolah lama tidak disinggahi. Melihat bangunan itu di tengah kegelapan membuatku merasa merinding. "Permisi, Rala," teriak Mita memastikan apakah ada orang di dalam. Tapi seperti dugaan kami, tidak ada orang yang menjawab salam dari Mita. Kemungkinan memang tidak ada orang di dalam. Sayangnya dugaan kami berubah menjadi keraguan ketika menemukan canang dan dupa yang berada di sana, seperti belum lama dipersembahkan. "Canang dan dupanya masih baru. Berarti tadi ada orang di sini," ucap Arsa. Mita melangkah masuk ke dalam mendekat ke arah pintu. Saat semakin dekat menuju rumah, samar-samar aku mencium bau yang aneh yang membuatku mual. Mita merogoh tasnya cukup lama dan mengeluarkan sebuah kunci yang kuduga merupakan kunci dari pintu rumah di hadapan kami. "Tak, kamu ada kuncinya?" tanyaku. "Aku sama Rala temenan dari kecil. Mungkin udah kayak saudara. Makanya ibunya nitipin kunci rumah biar aku bisa sering mampir pas Rala di rumah sendiri," jelas Mita. Pantas saja Mita begitu khawatir dengan perempuan bernama Rala itu. Ternyata ia mempunyai hubungan yang erat dengannya. Tepat saat pintu terbuka, bau yang menyengat semakin tercium. Aku tidak pernah mencium bau seperti ini sebelumnya. Kami menyalakan penerangan dari telepon genggam dan menelusuri rumah Rala yang terlihat berantakan.
Ada sebuah kamar yang tertutup rapat di belakang, tidak seperti kamar lain yang terbuka. Sepertinya kami bertiga mengambil kesimpulan yang sama dan menuju kamar itu. Wih! Tepat ketika kamar itu terbuka, Arsa tak bisa menahan rasa mualnya dan terus menutup hidungnya. Benar, bau itu berasal dari kamar ini. Tak cukup sampai di situ, saat kami mengarahkan cahaya senter kami ke arah dalam, di sana terbaring sosok jasad seorang perempuan yang sudah membusuk dan hampir tidak berbentuk. Posisi kepalanya yang menengok ke arah kami membuat Mita seketika panik dan terjatuh. Itu mayat, ucapku panik. Arsa masuk melihatnya dan segera berpaling, tidak tega melihat kondisi jasad yang ada di hadapannya itu. Mayat itu. Mita mencoba mendekat memastikan. Arsa, cari meteran listrik. Coba nyalain lampunya, perintahku. Arsa pun mencari meteran listrik dan menemukannya di samping rumah. Tak berapa lama setelahnya, beberapa lampu di rumah ini menyala. Lampu dari bohlam berwarna oranye pun menerangi ruangan ini. Itu Meni, ibunya Rala, teriak Mita yang kembali menangis saat bisa melihatnya dengan jelas. Sayangnya, bukan hanya sosok jasad itu saja yang bisa terlihat dengan jelas. Tembok-tembok, meja, dan semua benda di ruangan itu penuh dengan coretan-coretan. Bahkan ada beberapa yang ditulis dengan darah. Kubunuh kalian. Semua harus mati. Kematian ibu harus dibalas. Dewa atau setan aku tidak peduli. Siapapun kusembah demi membalas ini semua. Berbagai umpatan, cacian, sumpah serapah tertulis oleh seseorang yang memendam rasa dendam yang sangat dalam. Aku melihat hampir seluruh tulisan itu, sampai tiba-tiba aku berhenti pada sebuah tulisan. 5 hari aku menunggu jasad ibu. Kukira lebih baik aku mati bersama ibu. Tapi ibu berkehendak lain. Jasad ibu pun menuntut keadilan. Dengan air yang kudapat dari jasad ibu, akan kubalaskan kematiannya kepada mereka yang telah membunuhnya. Aku menelan ludah membaca tulisan itu. Mita pun menemukan beberapa cawan kayu yang berisi cairan berbau sangat busuk. Gak mungkin Rala yang membunuh ibu, ucap Mita dengan air mata yang masih menetes. Aku tidak dapat berkata apa-apa lagi melihat bencana yang menimpa Mita saat ini. Aku hanya bisa membantu Mita untuk berdiri dan mengajaknya meninggalkan rumah ini untuk melapor kepada Pak Nik. Wajah Arsa pun menggambarkan ia benar-benar tidak mampu menangkap kejadian ini dengan nalar. Kehidupan Mita yang selama ini nyaman di Jakarta mendadak berubah menjadi begitu pelik dalam 1 hari. Kami pun memilih untuk segera keluar dan meninggalkan tempat yang mengerikan ini. Tapi, tepat saat akan meninggalkan rumah, samar-samar kami melihat bayangan sosok wanita menatap dari luar. Wanita dengan kebaya Bali berwarna hitam dengan rambut panjangnya yang kusut menatap kami dari luar seolah menanti kami. Nah, sahabat sejuta kisah, apa yang akan terjadi selanjutnya pada diri Arsa, Indra, dan juga Mita? Pastikan Anda tidak melewatkan bagian kedua dari cerita ini. Jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah. Nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.